Oke, XAUSD 22 April 2024 mapping hari ini kita bisa perhatikan bahwa ketika dia ngehit di sini 2398 2400 dia kencang turun ya. Drop which is dia respect dengan area order block sebelumnya dan memang tidak ada flow lanjutan untuk mendorong ya, lebih kuat ngehit at least sampai ke all time high di hari Jumat, bukan di mingguan itu ya. Dan kondisi saat ini dia drop lumayan signifikan sampai sekarang ada di 2372. Teman-teman kalau perhatikan ini dia respect area trendline-nya, trendline H1 dan tadi nge-grab liquidity di swing low. Ya, ini dia nge-grab liquidity, dia drop, ambil liquidity dan dia melanjutkan penguatannya. Apakah ada momentum untuk mengalami penguatan? Jelas ada, teman-teman, karena cukup signifikan ya dia bisa bertahan di atas ini. Jadi menurut saya sendiri, menurut hemat saya, as long dia masih bertahan di atas 2370, 2369, it is a bullish sign. Masih dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa close M30, H1, as long dia masih di atas 2369, 2370, teman-teman bisa nge-buy. Oke. Dan kapan lagi kalau misalnya ternyata dia breakout, dia bagaimana King? Kalau dia breakout, maka dia akan nutup gap dia punya liquidity di sini. Ya, nutup gap, jadi at least dia akan kembali ke 2363 lagi, dan itu adalah area yang oke juga buat kita re-entry nge-buy. Jadi re-entry buy-nya di mana? Ada 2363, this one. Ini kita marking dulu. Ya, jadi 2363 sampai ke 2360 ini adalah area yang oke. Jadi teman-teman bisa perhatikan zone tersebut 2363 2360. Saya ketik dulu ya, 2363 2360 ini adalah demand zone. Ya. 2363 2360. Lalu what will happen kalau misalnya ternyata dia 2363 2360-nya dia breakout. Kalau misalnya 2363 2360-nya dia breakout ya, maka dia confirm untuk patahin neckline yang dia punya di sini kan. Ini neckline-nya sudah berakhir. Jadi selesai form dia untuk melanjutkan penurunan yang cukup signifikan. Sehingga nextnya kita akan follow through entry sell. Ya, kita akan follow through entry sell. Seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau bilang ini double top, triple top, terserah. Teman-teman nyebutnya head and shoulder, terserah. Saya juga nggak tahu yang mana bagian kepalanya ya. Tapi at least this is a good sign kalau misalnya ternyata dia patah tulangnya ya. Untuk patah neckline, bukan patah tulang, patah neckline-nya untuk dia melanjutkan penurunannya. Oke. Dan saya sendiri masih fokusnya ke bullish ya. Karena apa? Karena masih dia respect trendline H1, that's actually a good thing. Dan conditionalnya dia juga kuat, teman-teman bisa ngeliat ya. Di sini volume sellernya tebal sekali. Ya, volume sellernya tebal sekali dengan penurunan RSI-nya cukup signifikan sehingga tekanan-tekanan jual dari seller ini masih ada. Artinya apa? Most probably dia bisa dorong sampai ke 2363, yes. Jadi kita manfaatkan aja buy-nya ini beberapa kali. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti dapat profit, teman-teman bisa take profit dulu baru nanti bisa nge-hold seandainya memang ada perubahan yang signifikan ya di MACD-nya, lalu juga di RSI-nya sudah mulai ada momentum kembali peningkatannya. Secara jangka panjang bagaimana? Kalau secara jangka panjang ini depends on the news ya, kalau saya sendiri melihat. Tapi yang bisa kita perhatikan adalah still in the zone, ya, dia still respect every zone yang ada. Dan kalau saya perhatikan juga di sini yang bisa kita lakukan di XAUSD adalah waiting the game. Ya, ini kita tinggal tunggu aja beberapa news yang cukup signifikan di minggu ini. Ya, jadi ada beberapa news yang cukup signifikan di minggu ini. S&P Global Services PMI ini akan rilis besok. Ya. Lalu nanti di hari Rabu, teman-teman juga bisa ngelihat ada durable goods order, core durable goods order juga ada. Lalu di hari Kamis, ini ada holiday di Australia sama New Zealand ya. Dari Kamis IGC seperti biasa, lalu GDP. Ya, IGC dan GDP. So it's actually good things buat kita melihat apa yang akan terjadi dengan XAUSD ya. Dan di sini full core PC price index, personal income dan lain sebagainya, inflation. Dan menurut saya sendiri ini yang akan menjadi dorongan bagi XAUSD ya, bagaimana mereka akan bergerak ke depannya, dan juga dorongan terhadap USD. Teman-teman jangan lupakan bahwa XAUSD itu memang berkorelasi dengan US dollar ya, tetapi pergerakannya itu tidak serta-merta berlawanan, seperti if XAU mengalami penguatan maka USD mengalami pelemahan, tidak. Keduanya bisa sama-sama bergerak naik dan keduanya bisa sama-sama bergerak mengalami penurunan. Itu umum terjadi. Dan yang perlu kita perhatikan adalah kalau teman-teman ngeliat USD-nya good news atau bad news, dan teman-teman nggak ngeliat perubahan yang signifikan di XAUSD, teman-teman trade di currency. Ya, trade-lah di currency. USD JPY, GBP USD, Euro USD, trade-lah di sana. Oke, dan sebenarnya minggu ini penentu ya, apakah nanti kita akan bisa melihat nih ke depannya akan ada penurunan suku bunga yang cepat atau mungkin sesuai dengan analisis yang saya telah baca, forecast yang saya baca bahwa akan diundur ke September, which is it is
still a long way go, dan masih ada ruang-ruang kesempatan bagi XAUSD untuk memberikan harga-harga diskon kepada kita. Which is harga diskon maksudnya adalah ya dia memberikan kita harga yang lebih rendah untuk kita ambil long position. I think that's enough, dan menurut saya cukup untuk penjelasan XAUSD 2363 2360. Lalu di sini ada zone yang tadi saya sampaikan, yaitu adalah 2369 2371. That's enough ya. Kalau misalnya saya jelaskan juga, menurut saya ini sudah sesuai dengan harapan sih kalau misalnya dia mampu bertahan. Dan teman-teman bisa langsung instant buy ya. Lumayan kalau misalnya dia bisa nge-close sampai ke 2379, sampai at least ke area yang sebelumnya kita sudah marking. Dia close di sana, that's actually a good things, dan nanti dia retracement dulu nggak masalah. Yang penting dia sudah close terlebih dahulu. So thank you buat teman-teman sekalian.